Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Capricorn, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Juni 2026. Seperti biasa sebelum Mari menyampaikan bacaannya, Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudahlah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Capricorn saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Dan ya Capricorn, Mari minta maaf ya, pembacaan untuk kamu terlambat nih, terlambat 2 hari ya. Seharusnya sebelum tanggal 7 minimal 2 hari, karena sebelum tanggal 7 seharusnya video ini tuh sudah tayang, tapi videonya sebenarnya sudah ada, namun hilang, kehapus ya, tanpa sadar Mari ngedelete videonya ya, makanya terpaksa terlambat uploadannya ya. Oke baik, langsung aja ini kita mulai. Ada energi dari King of Cups reverse di situ, kemudian ada di sini, berikutnya ada energi ini ya, dan kemudian ada energinya di sini. Nah berikutnya ada energi ini, kemudian ada di sini, berikutnya ada di situ, dan kemudian ada di situ. Jadi mau lihat begini ya, nampaknya si pasangannya kamu ini tuh cukup sering kayak mau berkonfrontasi dengan kamu ya. Dia kayak agak-agaknya cukup sering kamu lihat, sepertinya orang ini mau cari-cari perkara ini. Nampaknya dia mau cari masalah ini, mau ngajak ribut terus ini orang, gitu kan? Nah, namun boleh-boleh saja. Sebenarnya kamu di situ tuh udahlah nggak apa-apalah gitu lah. Jadi kayak apa yang dia lakukan itu tuh memang mengganggu kamu, tetapi gangguan itu tuh masih bisa untuk kamu lampaui. Jadi nggak cuman terganggunya itu tuh misalnya barang-barang 5 menit. Habis itu kamu bisa ya mengendalikan kembali dirinya kamu. Gitu loh. Ya jadi akhirnya kamu bisa kayak tenang gitu loh. Sikap lakunya kamu ke si pasangannya kamu ini. Walaupun dia ngajak-ngajak kamu ribut, sebenarnya kamu bisa nih ya menerima duel mautnya dia untuk ribut sama kamu. Tapi selama ini tuh kamu, udahlah, ngapain ribut-ribut dengan dia gitu. Karena kayak gimana pun memang ya, andaikan kalian ini tuh tempur duel gitu ya, mau baku lipat, mau baku injak gitu ya, kamu pasti bisa tahu bahwa dia akan kalah. Dan kamu dalam posisi selalu akan menang. Gitu loh. Jadi kayak nggak ada takut-takutnya kamu. Sebenarnya kalau mau main keras-kerasan, mau main tanda petik jahat-jahatan ya sama pasangannya kamu ini, bisa itu tuh kamu udah ketawa aja. Alah kamu ini ya sekali sentil kamu kecampaknya itu ya. Kalau aku sekali bentak kamu, nangisnya kamu ini. Gitu. Jadi kayak ibaratnya kamu tahu kadarnya si pasangan kamu ini tuh sampai sejauh mana sih? Gitu ya. Sampai sebisa apa sih dia mau mengalahkan kamu? Nggak bisa. Paham kamu? Makanya di situ tuh kamu jadi kayak mampu untuk mengontrol diri. Gitu loh. Dan memang kamu nggak mau jahat-jahat sama dia. Kamu nggak mau. Gitu loh. Kamu tidak segila itu tuh harus bersikap yang tidak elok, yang tidak baik ya ke si pasangannya kamu. Kamu nggak mau. Kalau bisa masih kayak bersikap baik-baik gitu ya, maka ya kamu mau bersikap baik-baik dengan si seseorang ini. Gitu loh. Karena di sini tuh kamu itu tuh kayak mau buktiin siapa dirinya kamu. Gitu loh. Karena ya kamu tahu bahwa dirinya kamu itu tuh punya kualitas yang bagus. Gitu loh. Dan yang ianya kualitas bagus bukan dalam artian aku lebih kejam, aku lebih jahat, bukan. Tapi ya aku lebih dewasa. Aku ini tuh hidupnya ya lebih terkendali. Gitu loh. Aku ini mampu melampaui sisi-sisi egoisnya aku. Ya aku ini pasangan yang baik. Itulah pokok utama dari energinya kamu selama ini ya ke si pasangannya kamu gitu. Tapi ya kok kayaknya bisa makin lama ini orang kok makin melunjak. Gitu loh. Dibaik-baikin kok jadi terbiasa dia melakukan tindakan-tindakan yang kamu anggap ini nggak benar. Akhirnya sudah sekian lama kamu itu tuh tidak
terusik ya dengan sikap pasangannya kamu ini. Nah, rentang 7 hingga 14 akhirnya ya kamu terganggu juga gitu ya. Nggak nyaman. Jadinya kamu tuh nggak nyaman. Apa sih? Karena makin naik permainannya dia. Gitu loh. Contoh ya, kalau dia seneng nuduh-nuduh kamu yang nggak benar. Kok makin sering nih dia nuduh-nuduh kamu nggak benar? Kalau dia tadinya itu tuh seneng kamu lihat pancing-pancing argumen sama kamu, kok makin sering mau ngajak ribut aja nih otaknya. Nah gitu, akhirnya kamu terganggu juga gitu loh. Mana memang kayak bisa aja ya, kamunya itu tuh ya dalam posisi-posisi kira-kiranya, kan kita tuh kan nggak kuat terus ya. Setiap saat, setiap waktu gitu kan, nggak kuat terus itu. Ada tuh masanya kita agak-agak lemah gitu ya. Nah jadi di situ tuh baru ini pengaruh dari si dia baru masuk ke dirimu. Jadi ada datang perasaan, kok aku jadi nggak aman ya dengan orang ini. Kok aku jadi nggak nyaman ya sama orang ini. Gitu ya. Setidaknya ya ada terusik dalam batinmu, pikiranmu dan perasaanmu. Walaupun Mari tahu kalau dari sikapnya kamu ke dia ya tetap aja kamunya itu tuh terkontrol, tetap gitu loh. Tapi diam-diam dalam hatinya kamu, ya tiba-tiba kok gini sih dianya. Bukan tiba-tiba juga ya, ya tapi ya datang aja lah udah, gitu. Kok gini banget sih orang ini, gitu. Dan ya kalau Mari bilang sih kamu kayak berusaha untuk terus-terusan menenangkan dia ya, jadinya. Bisa aja selama ini tuh kamu bukannya kamu nggak peduli dengan ketenangan si pasangannya kamu ini, kebahagiaannya dia, kenyamanannya dia, bukannya kamu tidak peduli selama ini, kamu peduli. Tapi boleh-boleh kamu akan lebih peduli karena dia tanda petik ya, ini maaf bahasanya Mari mungkin agak kasar, minta maaf ya. Kok dia makin meliar nih, kok gonggongannya dia makin kuat nih, oh berarti dia harus lebih ditenangkan pula. Gitu loh. Jadi kamu semacam menyeimbangi, semakin mengkonterbalansing energi pasangannya kamu. Gitu. Karena gini, empati simpatinya kamu ini kan tinggi banget ya kepada pasanganmu ini. Gitu. Nah, jadi empati simpatinya kamu itu tuh makin menyala. Makanya kamu bilang, oke, lebih ekstra nih. Aku harus lebih perhatian sama dia, aku harus lebih sayang sama dia. Aku harus makin sabar nengokin dia, gitu. Ya, jadi boleh kamu akan lebih banyak mengalokasikan waktunya kamu, tenaganya kamu untuk si pasangannya kamu ini. Nah, gitu ya. Jadi momen rentang tanggal 7 hingga 14 lebih banyak hidupnya kamu itu tuh ada sangkut pautnya tentang si dia. Nah, seperti itu ya. Supaya dia ini tenang, biar hubungan ini tuh nyaman gitu loh. Itu kan Mari lihat mau-maunya kamu. Gitu loh. Nah, di sana. Jadi kamu bukan yang dalam posisi orang ini dikasih baik-baik, ngelunjak jadi kurang ajar. Mampus kau situ ya. Ku kick kamu gitu. Tidak. Malah kamu enggak. Oh, ini makin kurang kasih sayang ini. Makin kelihatan dia kurang belayan ini. Kamu seperti itu ke si pasangannya kamu di sana ya. Jadi kamu tidak mau ketika dia semakin menjadi-jadi energinya dia dan kamu meimbangi gitu. Dia marah-marah, kamu balik marah-marah gitu ya. Dia ngajak ribut, kamu sini kau, ayo kita ribut. Enggak, malah kamu nggak kayak gitu. Gitu loh. Kamu bisa memang makin banyak bicara. Kamu ini kenapa sih, Beb? Kok ajak ribut terus? Baik-baik aja kita kenapa sih? Ngomong bener-bener aja apa susahnya? Kamu ini tuh cemburuan terus. Apa sih kamu cemburuin? Aku ini kan pacarmu. Aku ini kan suamimu, istrimu. Aku tahu diri aku ini tuh siapa. Kira-kira gitu ya. Bisa aja kamu ngomong gitu, kira-kiranya. Pokoknya kamu akan lebih banyak mengkomunikasikan. Kira-kira yang unek-unek si kawan ini apa? Maunya dia itu tuh seperti kayak gimana?
Jadi kamu mau untuk berkompromi gitu loh. Kiranya apa yang dia maksudkan itu tuh bisa kamu berikan, ya kamu mau berikan gitu ya. Kira-kira apa yang dia maui bisa kamu usahakan, ya kamu usahakan gitu. Pokoknya kayak gimana dia biar anteng. Tapi ayo ngobrol. Jangan tiba-tibanya sewot. Tiba-tibanya silent treatment, ngeblokir. Ya kamu kan juga nggak ngerti ini orang apa sih. Kan gitu ya. Mungkin kamu tahu sesungguhnya cara nge-treatment orang kayak gimana. Tapi kamu lebih ingin memastikan khusus tentang dia. Dia tuh maunya apa secara eksplisit. Gitu loh. Biar kamu juga tidak wasting time, tidak wasting energi. Ya, menganggap oh jangan-jangan ini yang bikin dia happy. Padahal takut-takutnya ternyata bukan itu yang bikin dia happy. Makanya perlu di sini tuh kamu anggap terjadi komunikasi yang baik, yang terbuka dengan pasangannya kamu. Dia berani untuk belak-belakan sama kamu. Bukan hanya kayak ngasih-ngasih signal sama kamu gitu. Karena kalau dilihat-lihat bagaimana kamu dalam sebuah hubungan, melihat itu tuh sebenarnya baik ya. Kamu tahu ini cara nge-treat pasangan seperti apa. Karena jangankan pasangan. Nge-treatment teman, rekan kerja, partner bisnis, tetangga, orang yang tak dikenal. Dan pokoknya kalau dunia sosialnya kamu, interaksi sosialnya kamu, malah ini tuh kamu udah mumpuni. Kamu bukan antisosial, jadi tahu kamu bersikap yang benar itu tuh kayak gimana. Gitu ya, bukannya kamu no clue. Karena kamu kayak orang antisosial, oh bukan kayak gitu. Tapi lagi-lagi kamu mau tepat sasaran apa yang kamu lakukan. Makanya kamu banyak nanti ngajak dia ngobrol. Oh atau orang ini jangan-jangan dia hanya mau curhat nih sama aku. Ya udah aku ajak ngobrol Nah itu juga bisa menjadi pemikirannya kamu dan sikapnya kamu ya ke si pasangannya kamu. Nah gitu. Ya kamu mau kayak rentang 7 hingga 14 ini agaknya dikhususkan dulu untuk hubungan kalian. Baik itu tuh kamu mengkhususkan sendiri ataupun dia juga gitu. Dan dia juga bukan atau. Dan dia juga. Jadi kayak dia gak usah dulu kayak banyak-banyak aktivitasnya di luar sana. Tapi lebih cenderung sama kamu dulu. Biar kalian menghabiskan waktu lebih lama. Jadi bisa semakin kenal, semakin paham, semakin mengerti. Jadi kayak kalau bisa itu tuh ini khusus 7 hingga 14 khusus. Apa yang kamu lakukan dan apa yang dia lakukan lebih ada sangkut pautnya tentang relationship ini. Jadi bisa aja kamu misalnya nih pada ada schedule-nya kamu mau keluar kota tanggal 10 contoh. Mau itu tuh lihat kamu kayak mindahin ya reschedule. Gak usah deh tanggal 10, ntar aja lah tanggal 15. Nah, bisa tuh kayak gitu kamu. Udahlah ini ditunda aja nih pekerjaan ini, ntar aja. Biar aku tuh bisa lebih agaknya konsentrasi kepada dia. Nah, maunya kamu dia juga seperti itu. Supaya keadaan ini tuh jauh lebih bagus lagi. Itu kalau mari lihat ya. Nah, namun nampaknya ajakannya kamu itu tuh seperti tidak diterima sama si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Jadi kalau kamu mau ngajak dia ngobrol, dia bisa tuh menolak untuk ngobrol. Beb, aku mau bicara dulu sama kamu. Enggak usah. Ngapain kamu mau bicara sama aku? Gitu, nantang si pasangannya kamu ini. Jadi kayak niatan baiknya kamu, sebenarnya niatan baiknya kamu itu tuh mari lihat ya untuk dia sih. Kalau kamu mah kata Mari tadi ya, walaupun kamu agaknya makin terganggu ke dia, tapi masih bisa itu kamu hadapi. Cuman maunya kamu bukan hanya kamu aja yang tenang, namun dia juga tenang. Nah tapi dia bisa itu menolak. Gitu loh. Aku mau ketemu kamu Beb. Enggak, aku gak mau ketemu. Gitu dia. Tapi Madel kamu kayak walaupun kamu jengkel, tapi kamu masih mau untuk sabar. Jadi respon dari si dianya itu tuh respon yang jauh dari yang kamu harapkan. Gitu. Ya. Kamu datang sini ya, biar kita jalan-jalan misalnya kamu bilang. Padahal namanya jalan-jalan kan.
siapa-siapa mah kalau diajak jalan-jalan ya seneng, karena tahu jalan-jalan itu tuh nanti yo nengok-nengok yang cantik-cantik, yang indah-indah, ya, merasakan sensasi sejuk, nyaman, makan-makan enak, minum-minum enak. Kan biasanya kalau jalan-jalan, wah asik lah ini semua. Aktivitasnya nanti atau apa yang dilakukan nanti mantep lah ini. Tapi dia bisa tuh, enggak mau. Enggak, aku belum bisa datang ke kamu. Gitu-gitu dia. Ya, jadi kayak akan mengambil posisi yang opposite dari kamu. Akan mengambil posisi bertolak belakang. Ayo jalan-jalan, enggak, aku mau tidur. Ayo kita dinner ke resto favorit kamu, yuk. Dia itu bisa, enggak usah lah, kita makan mie instan aja. Gitu dia di sana. Jadi kok kayaknya dia justru ngajak kamu untuk bersepakat pada hal yang tidak disepakati. Gitu loh. Jadi kok kayaknya dia masih akan mau memperpanjang ya. Memperpanjang situasi yang justru situasi ini tuh gak bikin dia nyaman kok. Gitu loh. Tapi dia bisa lebih cenderung menikmati ketidaknyamanan ini daripada tawaran kenyamanan dari dirimu. Gitu posisinya dia. Makin kamu rayu dia, makin dia cemberut ke kamu. Gitu. Nah, kira-kira di sana ya. Makin kamu gigih untuk mendekati dia, makin dia berusaha untuk ngejauhin kamu. Nah, seperti itu. Dan memang boleh-boleh saja ini terlepas dari usia ya. Tapi bisa. Dalam hubungan ini tuh kamu yang lebih dewasa timbang-timbang si pasangan kamu. Katakan ya, misalnya kalau secara umur banyakan dia 5 tahun dari kamu, 8 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 25 tahun mungkin. Tapi kamu yang punya kedewasaan di 5 tahun melampaui dia. Kamu yang lebih punya kedewasaan 8 tahun melampaui dia. Padahal ya tadi kamu masih lebih muda dari orang ini. Namun kedewasaannya kamu beberapa langkah di depan si pasangannya kamu. Dia masih seneng drama, kamu sudah tidak. Gitu ya. Dia masih seneng kayak kekeosan, kamu sudah mau mencari yang damai-damai saja, yang teratur. Nah, seperti itu. Ya, setidaknya beginilah energi si pasangan kamu sampai tanggal 14 bulan Juni 2026 ini. Gitu loh. Mau cari tindakan yang berseberangan dengan apa yang kamu maksudkan. Seperti itu ya. Jadi benar-benar ini kamu akan diuji kesabarannya kamu, kelembutannya kamu, pemahamannya kamu tentang kepada si pasangannya kamu ini. Gitu. Kamu diuji habis-habisan. Kalau mari lihat di sini. Ya. Nah ya, kalau kalian rumah tangga ya tabah-tabah aja lah dulu, sabar-sabar aja lah dulu ya. Tapi kalau pacaran ya terserah kamu lah, namanya masih pacaran ya. Nah, di sana. Jadi agaknya masih tanda petik, maaf bahasa Mari agak kurang pantas mungkin. Sabar-sabar aja lah untuk bikin dia jina hati lagi sama kamu. Seperti itu ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces di sana, berikut energi dari Aries, ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini di sini. Berikut energi dari Cancer, Leo, Gemini, Libra, Aquarius menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video Mari yang berikutnya.